Perkenalkan, saya Desi Ayu Febriati sebagai Ketua Kelompok 2, Desi Febriani Rosiadi sebagai anggota, Umi Salamah sebagai anggota, Marina Najmatul Ashiroh sebagai anggota, Indah Kusuma Wardani sebagai anggota, Riris Rahmawati Iswari sebagai anggota, Erliani sebagai anggota, Nadia Septiara Hartono sebagai anggota, Muhammad Rizky Alfianur sebagai anggota, dan terakhir Sari Pudin sebagai anggota. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut cara tangkal hoax. Yang pertama, cek keaslian data. Salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah periksa data. Ketika kita membaca sebuah berita di media sosial, perlu kita periksa apakah berita tersebut hoax atau tidak. Perhatikan dari mana berita berasal atau dari mana sumbernya. Bandingkan informasi dari sumber yang berbeda. Bedakan informasi ataupun data berdasarkan opini dan fakta disertai bukti dan kesaksian. Sebaiknya berita ataupun informasi didapatkan dari akun resmi, seperti dari akun BKN ataupun akun pemerintah lainnya. Yang kedua, cek keaslian foto. Di era digital seperti saat ini, tidak hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan konten berupa foto maupun video. Cek keaslian foto atau video sebelum kalian menarik kesimpulan dari berita yang disebarkan dengan cara kita menggunakan fitur Google. Di Google kita menggunakan Google Image, kemudian kita drag atau upload foto yang kita dapatkan dari berita. Maka Google akan menampilkan hal-hal serupa terkait foto yang kita upload sebelumnya, sehingga kita dapat membandingkan berita tersebut hoax atau benar adanya. Karena di era digital yang semakin maju, banyak berita yang dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ikut grup diskusi. Aktif ikut serta dalam grup diskusi, baik diskusi secara langsung dengan rekan maupun diskusi di media sosial. Berdiskusi secara langsung bersama rekan dapat kita lakukan dalam rangka tangkal hoax, yaitu dengan bersama-sama dalam memeriksa data, bersama-sama dalam mengecek keaslian foto, saling mengingatkan untuk berhati-hati dengan judul yang provokatif, mencermati dengan baik situs yang digunakan, serta mengajak teman sesama untuk mengikuti grup diskusi di media sosial. Nah, untuk grup diskusi di media sosial dalam rangka tangkal hoax, kita dapat ikut serta dalam forum diskusi anti fitnah, hasut, dan hoax di Facebook. Kemudian, kita bisa ikut grup lawan hoax di Telegram, dan juga mengikuti media sosial Turnback Hoax ID di Instagram. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menuding jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Karena itu, apabila kita menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Sekali lagi, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kelima,
Cermati alamat situs. Pastikan informasi atau berita yang kita dapatkan bersumber dari situs institusi resmi. Hanya ada 300 dari 43.000 situs berita terverifikasi sebagai situs pers resmi. Contoh situs berita resmi seperti detik.com, kompas.com, liputan6.com, dan lain-lain sebagainya. Jadi, pastikan informasi yang diperoleh benar ya, karena bila informasi yang didapatkan bukan dari institusi resmi, maka informasi yang kamu bagikan bisa dibilang meragukan. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 2 tentang tangkal isu hoax. Yuk tangkal hoax sama-sama, saring dulu sebelum sharing. Terima kasih.